Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Wita Yumardia. Kali ini kita akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Tujuan dari pembahasan materi tentang sebaran flora fauna adalah anak didik diharapkan mampu menganalisis hal-hal yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor-faktor tersebut ada 4. Yang pertama, faktor iklim. Kedua, faktor fisiografi. Ketiga, faktor edafik. Keempat, faktor biotik. Kita mulai bahas dari faktor yang pertama. Faktor iklim. Iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Unsur iklim diantaranya suhu udara, kelembaban udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Pada unsur iklim yang pertama, yaitu suhu udara, wilayah yang memiliki suhu udara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin merupakan habitat yang sangat baik bagi sebagian besar organisme, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Unsur iklim yang berikutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban udara ini berkaitan dengan kandungan uap air di udara. Kelembaban udara yang tinggi akan membantu ketersediaan air. Kelembaban memiliki pengaruh besar terhadap transpirasi pada tumbuhan, yang juga berpengaruh mengendalikan distribusi atau persebaran tumbuhan tersebut. Hewan berupa serangga dan amfibi merupakan hewan yang paling cepat dalam merespon perubahan kelembaban udara. Berhubungan dengan kelembaban udara, tumbuhan dikelompokkan menjadi 6, yaitu xerophyta, contohnya kaktus. Kelompok yang kedua yaitu mesophyta, contohnya padang rumput, hutan, atau tanaman budidaya. Kelompok ketiga hygrofita, contoh tumbuhan paku-pakuan. Yang keempat hidrofita, contoh teratai dan eceng gondok. Kelompok yang kelima itu adalah halofita, contoh tanaman mangrove atau bakau. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok tropofita. Jenis tumbuhan ini disebut juga tumbuhan meranggas, contoh pohon jati dan pohon kedondong. Masuk kepada unsur iklim yang ketiga, yaitu angin. Angin mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme, karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Unsur iklim berikutnya yaitu curah hujan. Curah hujan menjadi sumber utama ketersediaan air di tanah. Terakhir, yaitu cahaya matahari, di mana cahaya matahari merupakan sumber utama energi bagi makhluk hidup. Faktor sebaran flora dan fauna yang kedua adalah fisiografis. Faktor fisiografis berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan bumi, seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Contoh pengaruh fisiografis terhadap persebaran flora dan fauna yaitu tanaman dan hewan yang ditemukan di daerah kaki bukit akan berbeda dengan hewan serta tumbuhan yang ditemukan di daerah atas perbukitan. Faktor sebaran flora fauna yang ketiga yaitu edafik. Edafik adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu.
Faktor edafik mempengaruhi persebaran spesies tumbuhan dan juga hewan terestrial. Faktor sebaran flora dan fauna yang keempat, yaitu faktor biotik. Tumbuhan merupakan produsen dalam rantai makanan. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rantai makanan tersebut. Anak-anak bisa melihat piramida rantai makanan berikut. Jumlah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dipengaruhi ketersediaan tumbuhan. Ketersediaan herbivora tersebut akan mempengaruhi jumlah hewan lain pemakan hewan tersebut atau disebut karnivora, dan seterusnya. Komponen biotik yang berperan penting terhadap sebaran flora dan fauna di suatu wilayah adalah manusia. Karena manusia mampu melakukan perpindahan dan budidaya terhadap flora dan fauna. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak bisa memahaminya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.